Halo guys, pasti kalian udah pada ngerti kan orang yang satu ini siapa? Ya betul, Pak Prabowo Subianto. Nah, akhir-akhir ini tuh Pak Prabowo lagi viral banget nih di sosmed. Kayak contohnya di kontennya Benefit ini. Aku sempat coba upload konten-konten doi yang membahas gemoy ini. Ternyata banyak respon positif dan negatif tentang julukan barunya yaitu Bapak Gemoy Indonesia. Kenapa sih kok tiba-tiba viral istilah gemoy ke Pak Prabowo ini? Padahal kan image awalnya doi ini tegas. Kok tiba-tiba doi ini jadi gemoy? Gemoy kan artinya gemes ya. Contohnya juga waktu kemarin di pemilihan nomor urut Capres-Cawapres. Di situ banyak banget pendukung Pak Prabowo yang bawa spanduk gemoy. Nah, kalau kita flashback ke Pilpres tahun 2014 dan Pilpres tahun 2019, Pak Prabowo itu kelihatannya masih tegas banget, masih kental dengan branding militernya. Terus pas jadi oposisi Pak Jokowi, beliau ini keras banget orangnya, kritis terhadap pemerintah. Sampai doi ngasih prediksi kontroversial, Indonesia bakal bubar di tahun 2030. Nah, semenjak Pak Prabowo ini masuk ke kementerian, doi ini pelan-pelan udah berubah image-nya, udah nggak kayak dulu. Iya, ada yang bilang saya sudah berubah. Nah, ternyata hal ini udah pernah kejadian loh guys di Filipina oleh Bongbong Marcos. Bongbong ini berhasil banget sama kampanyenya itu, terutama di media sosial. Akhirnya dia sukses meraih pendukung-pendukung anak muda. Terus apa hubungannya sama Pak Prabowo? Ya ternyata langkah yang dilakukan mirip dengan yang Pak Prabowo lakukan sekarang. Dia mulai lebih santai, mulai menghilangkan image kemiliterannya itu, dan mulai ngelucu nih di sosmed. Nah, salah satu strategi dari pasangan Capres-Cawapres ini, Pak Prabowo juga digandengkan dengan Gibran, anaknya Pak Jokowi. Yang menurut penelitian, generasi Z ini lebih memilih anak muda untuk menjadi pemimpin mereka. Ya, secara bro, biar relate kan ya. Dan memang jumlah anak muda di Indonesia ini banyak banget. Jadi ya politisi akhirnya berlomba-lomba mendapatkan pasar itu lewat sosmed. Profile picture itu lain. Ada nggak wali kota, gubernur yang profile picture-nya seperti saya? Nah, ini ada satu insight menarik. Kenapa kok Pak Prabowo ini merubah image? Menurut koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, ada yang namanya politik amnesia. Apa itu politik amnesia? Strategi ini tuh menyasar orang yang tidak mengetahui mengenai latar belakang dan sejarah dari suatu tokoh. Nah, isunya Pak Prabowo ini kan pernah melakukan pelanggaran HAM. Dengan strategi politik amnesia ini, pihak pemenangan menyasar anak-anak muda. Karena apa? Karena anak muda tidak mengetahui latar belakang Pak Prabowo seperti apa. Yang mereka ketahui hanya Pak Prabowo yang saat ini di sosmed. Ya, Pak Prabowo yang gemoy itu yang mereka tahu. Ini yang dinamakan politik amnesia itu tadi. Nah, tapi ini bisa jadi bumerang juga guys. Kenapa? Ya karena anak-anak muda ini akhirnya jadi nggak mau tahu masa lalunya gimana. Terutama terkait isu hak asasi manusia itu ya. Dan sekarang ini gilirannya Prabowo yang adalah terduga pelanggar HAM berat dalam penculikan para aktivis demokrasi, giliran untuk dilindungi karena diberi jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Menarik ya, kenapa kok Pak Prabowo ini merubah image-nya dari yang awalnya keras dan tegas, bergaya militer banget, sekarang malah jadi Bapak Gemoy Indonesia. Ya mungkin itu salah satu sifat yang bisa diambil oleh tim pemenangan atau tim branding. Nah, selain branding dari Pak Prabowo yang gemoy ini, di Indonesia juga banyak banget sih branding-branding untuk presiden-presiden yang sebelumnya. Contohnya aja Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi maju ini kan kemarin brandingnya merakyat gitu ya, ke gorong-gorong. Nah, kita kan nggak pernah tahu Pak Jokowi ini masuk gorong-gorong itu karena dia ingin atau dia emang disetting seperti itu untuk mendapatkan simpati. Dan memang banyak agensi-agensi besar di luar sana yang pekerjaannya itu mengatur branding dari seseorang, termasuk calon presiden, menjadi sesuatu yang kemungkinan disukai oleh mayoritas masyarakat di negaranya. Nah, kita sebagai calon pemilih, kita nggak bisa cuma ngelihat branding itu aja. Mungkin menurut kita itu, wah lucu nih, wah bagus nih, wah ini mewakili banget. Menurut apa yang kita lihat aja. Tapi kan belum tentu bagus untuk Indonesia. Selain ngelihat brandingnya, kita juga harus ngelihat visi misinya, gagasannya gimana untuk negara ini. Menurut kalian gimana nih strategi branding dari Pak Prabowo yang menjadi gemoy ini?
Apakah akan berhasil di kali ketiganya mencalonkan diri? Tulis di kolom komentar ya. Kamu juga gemoy.